Shalom semuanya, selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana teologi Kristen tentang hakikat Allah. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kalau kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami mengenai Engkau Bapa. Biar kami dari hari ke hari semakin mengenal Engkau. Biar kami Tuhan menjadi putra-putri kerajaan surga yang semakin takut akan Tuhan, semakin menyenangkan hati-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelumnya ini adalah pertemuan keempat dan saya akan sedikit sharing tentang bagaimana teolog Kristen tentang hakikat Allah. Pada bagian ini kita diajak untuk menoleh ke belakang untuk memahami bagaimana para teolog Kristen mengumuli dan memperdebatkan beberapa isu sekitar hakikat dan sifat Allah. Tujuannya terutama untuk memahami bahwa isu-isu yang ada pada masa kini diperdebatkan itu bukanlah hal yang baru, dan memahami bagaimana para pendahulu mencoba memecahkan hal-hal yang sulit dan rumit. Ajaran yang paling sulit dimengerti dan dijelaskan ajaran tentang Trinitas, suatu ajaran yang sudah menjadi pokok perdebatan sejak awal kehadiran kekristenan. Sesuatu yang tidak bisa juga dihindari karena memang Alkitab sebagai dasar kepercayaan Kristen menggambarkan Allah dalam berbagai macam cara. Dari aktivitasnya kita telah menyebut bahwa Allah mencipta atau dalam Allah Bapa, menyelamatkan dalam Yesus Kristus, dan memperbaharui melalui Roh Kudus-Nya. Hal ini saja sudah menunjukkan nuansa Trinitas. Ketiga macam pernyataan diri Allah adalah tunggal atau satu. Menurut Alkitab M. McGrath, the Trinity is a remarkably difficult area of recent theology dalam buku McGrath tahun 1994 halaman 257. Ia juga mencoba mengemukakan 4 model pendekatan terhadap isu ini, baik yang klasik maupun modern. Yang paling penting dari pendekatan klasik adalah pendekatan Agustinus, sedangkan dari model modern adalah Karl Barth. Kita akan membahas 2 pendapat, yakni Agustinus dan Barth. Silakan Anda mengumpulkan informasi mengenai kelebihan dan kelemahan pandangan dari Agustinus dan Barth dari buku-buku teologia dan sumber belajar yang lain. Pertama, Agustinus. Menurut buku McGrath, Agustinus mengambil banyak unsur dari konsensus yang sedang muncul tentang Trinitas atau Tritunggal. Hal ini dapat dilihat dalam penolakan yang keras atas subordinanisme apapun, misalnya yang menganggap Sang Anak dan Roh Kudus sebagai inferior atau lebih rendah dari Sang Bapa di dalam kealahan. Agustinus berpendapat bahwa tindakan dari ketiga unsur Trinitas harus dipahami di belakang tindakan dari setiap unsur. Misalnya, manusia diciptakan bukan saja menurut imago Dei atau gambar Allah, melainkan juga menurut gambar Tuhan atau gambar Trinitas. Perbedaan penting dibuat antara kealahan yang kekal dari Sang Anak dan Roh Kudus dan tempatnya dalam urusan keselamatan. Meskipun Sang Anak dan Roh kelihatannya lebih kemudian dari Sang Bapa, penilaian ini hanya berlaku dalam peranan proses penyelamatan. Dan meskipun Sang Anak dan Roh tampak lebih rendah terhadap Bapa dalam sejarah, dalam kekekalan semuanya sederajat. Menurut McGrath, elemen yang paling khusus dari pendekatan Agustinus terhadap Tritunggal adalah pemahamannya tentang pribadi dan tempat Roh Kudus. Menurutnya, Sang Anak diidentifikasikan dengan kebijaksanaan atau wisdom dan Roh Kudus dengan faith atau kasih. Walaupun ia mengetahui bahwa ia tak memiliki dasar alkitabiah terhadap identifikasi ini, ia menganggap hal itu sebagai kesimpulan yang masuk akal dari bahan-bahan Alkitab. Roh membuat kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Identifikasi yang eksplisit dari Roh sebagai dasar kesatuan dari Allah dan orang-orang percaya itu penting, sebagaimana ia menunjuk pada ide Agustinus tentang Roh sebagai pemberi komunitas atau persekutuan. Roh adalah karunia ilahi yang mengikat kita dengan Allah karena adanya hubungan dalam Allah Tritunggal tersebut. Singkatnya, Agustinus ingin mengatakan bahwa Roh Kudus membuat kita tinggal di dalam Allah dan Allah dalam kita. Tetapi itu adalah akibat dari kasih, karena Roh Kudus dan Allah adalah kasih. Salah satu ciri yang paling khas dari pendekatan Agustinus terhadap Trinitas adalah upaya mengembangkan analogi-analogi psikologis. Ia berpendapat bahwa dalam menciptakan dunia dan isinya, Allah telah meninggalkan jejak yang khas dalam ciptaannya. Jejak itu ada pada manusia sebagai ciptaan tertinggi. Oleh karena itu, kita perlu berpaling kepada kemanusiaan dalam upaya kita mencari gambaran Allah. Agustinus mengambil langkah yang lebih jauh dan sangat disayangkan oleh banyak pihak atas dasar pandangan dunia yang dipengaruhi oleh Neoplatonis.
Ia kemudian mengatakan bahwa pikiran atau mind manusia adalah puncak dari kemanusiaan. Karena itu, terhadap pikiran manusia individual dan ke arah itulah seharusnya para teolog berpaling dalam mencari penjelasan tentang misteri Tritunggal. Individualis yang radikal dari pendekatan ini digabungkan dengan intelektualisme yang nyata, berarti bahwa ia memilih jalan untuk memakai trinitas dalam dunia mental individu-individu daripada misalnya dalam hubungan-hubungan personal. Kedua, teologi ini dari Karl Barth. Kini kita beralih kepada contoh modern tentang penjelasan dari misteri trinitas. Barth mengemukakan pandangannya sebagai reaksi terhadap rivalnya. Bagi Schleiermacher, trinitas adalah kata terakhir yang dapat diucapkan tentang Allah. Sedangkan bagi Barth, justru trinitas adalah kata yang harus dibicarakan sebelum kita bicara tentang penyataan sebuah kemungkinan. Intisari dari pendapat Barth ini bisa kita sajikan lebih sederhana walaupun sulit dipahami. Pernyataan bahwa pendekatan tersebut merupakan suatu penjelasan. Hal ini mengandung arti bahwa manusia adalah pasif dalam proses penerimaan kenyataan. Proses pernyataan ini dari awal sampai akhir ada di bawah kekuasaan Allah sebagai Tuhan. Jadi untuk terwujud pernyataan Allah harus mampu mengakibatkan pernyataan diri kepada manusia berdosa, walaupun mereka berdosa. Menurut Barth, ada hubungan yang langsung antara yang menyatakan diri dan pernyataan itu. Jika Allah menyatakan diri sebagai Tuhan, Allah semestinya adalah Tuhan lebih dahulu dalam dirinya. Pernyataan Barth adalah pengulangan atau reiteration pada waktu tertentu tentang apa yang sesungguhnya ada dalam kata Allah. Karena itu hubungan yang langsung antara dua hal berikut, pertama Allah yang menyatakan diri, kedua pernyataan diri sendiri dari Allah. Dalam bahasa teologi Trinitas, hal ini berarti Sang Bapa dinyatakan dalam Sang Anak. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Disinilah kita berhadapan dengan aspek yang paling sulit dari doktrin Barth tentang Trinitas atau Tritunggal. Ide tentang threefoldness atau hal yang dinyatakan, terjemahan dari konsep threefoldness adalah sulit. Mungkin harus menggunakan ilustrasi yang tidak dipakai oleh Barth sendiri. Konsep tadi bisa dijelaskan dengan sebagai contoh berikut. Bayangkan ada dua orang yang berjalan di Yerusalem pada tahun sekitar 30 abad sesudah Masehi. Mereka terlihat tiga orang yang disalibkan dan mereka berhenti sejenak untuk memandang ketiga orang itu. Orang pertama menunjuk kepada sang tersalib yang di tengah dan berkata ada seorang pelaku kriminal yang sama-sama disalibkan. Namun orang kedua menunjuk kepada orang tersalib di tengah dan berkata ada anak Allah yang rela mati untukku. Jadi ia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pernyataan diri dari Allah, tak ada artinya apa-apa pada dirinya sendiri. Harus ada semacam cara dengan nama Yesus diakui sebagai pernyataan diri Allah, pengakuan dan pernyataan sebagai pernyataan yang membentuk ide threefoldness. Bagaimanakah pemahaman ini dicapai? Barth sangat jelas dalam hal ini. Kemanusiaan yang berdosa atau orang berdosa tidak akan mampu mencapai pemahaman itu tanpa bantuan. Barth sama sekali tak memberi peluang bahwa ada peranan positif manusia dalam penafsiran pernyataan, karena percaya bahwa hal ini sangat bergantung kepada pernyataan ilahi terhadap teori-teori pengetahuan manusia. Interpretasi sebagai pernyataan haruslah pada dirinya merupakan karya Allah, atau lebih akurat lagi adalah pekerjaan Roh Kudus. Manusia tidak mempunyai kemampuan mendengar firman Tuhan, dan karenanya mendengar firman, mendengar dan kapasitas untuk mendengar adalah pemberian dalam satu tindakan oleh Roh Kudus. Lebih jujur bila kita katakan bahwa kita tidak seluruhnya bisa memahami misteri Tritunggal itu, meskipun ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para teolog dari dulu sampai sekarang. Bukankah sesungguhnya Allah walau sudah menyatakan diri tetap saja merupakan misteri yang tak terselami dan tak tuntas untuk dimengerti. Bila ada orang yang percaya kepada Allah dan menyatakan diri dalam Yesus Kristus, menurut Barth hal itu sama seperti dinyatakan melalui Roh Kudus, karena pada dasarnya manusia tak berdosa mempunyai kesempatan untuk melakukan hal itu. Segala bentuk penjelasan tentang Tritunggal tak akan memuaskan rasio manusia, apalagi dalam dunia yang bertentangan dengan rasio melainkan iman seperti apa yang dipercayai. Silakan Anda merumuskan dengan cara Anda sendiri bagaimana ajaran tentang Tritunggal itu yang Anda mengerti. Yang jelas Allah menyatakan dirinya secara amat kaya baik dan sebagai Bapa pencipta dan pemelihara, Anak sebagai penyelamat dan Roh Kudus sebagai pembaharu, dan semuanya menuju kepada Allah yang sama dan satu. Fenomena agama yang dinilai atau diukur dari ibadah atau ritual keagamaan apakah memadai? Silakan Anda mengemukakan argumen Anda yang menunjukkan bahwa agama tidak memadai bila hanya diukur dari ritual keagamaan. Bagaimana pemahaman Anda sebagai orang percaya terhadap kecenderungan pemisahan kedua hal ini?
Cobalah Anda membangun argumen sendiri sebagai pemisahan antara ibadah agamawi tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan, dan sikap tanggung jawab moral atau etis kepada sesama, diri sendiri, dan alam ciptaan Tuhan. Cobalah cari dasar-dasar Alkitab untuk membangun argumen Anda, karena pengalaman keberagaman adalah sesuatu yang sangat pribadi. Meskipun praktik keberagaman bisa saja bersifat komunal atau bersama, oleh sebab itu Anda dipersilakan untuk mengkomunikasikan, deskripsikan dengan bahasa dan kata-kata sendiri mengenai kepercayaan kepada Allah sebagian dialami dan dihayati dalam pengalaman keberagaman Anda. Silakan mengkomunikasikan beberapa pengalaman keberagaman Anda kepada rekan-rekan satu kelas, akan tetapi apa yang dipahami dan dihayati tentang Allah, apalagi Tritunggal, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dideskripsikan dengan bahasa dan kata-kata kepada orang lain. Agama selalu berurusan dengan yang transenden atau dasar keberadaan yang mutlak. Karena itu semua agama mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang transenden dan dasar keberadaan yang mutlak itu. Dalam kekristenan, yang transenden itu adalah Allah atau Tuhan yang menyatakan diri secara sangat kaya, misalnya Allah Sang Pencipta, yang sering disebut Bapa sebagaimana diajarkan dalam doa Bapa kami oleh Tuhan Yesus. Allah yang kita percaya adalah juga Allah penyelamat dan Yesus Kristus. Rupanya percayaan ini mempunyai tempat yang sentral dalam kepercayaan Kristen. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman rasuli ia mempunyai tempat yang utama. Allah penyelamat menyatakan hakikatnya sebagai kasih yang berkorban dengan menjelma menjadi manusia untuk dapat menanggung hukuman dosa manusia. Karena itu, iman sebagai jawaban terhadap kasih Allah memanggil manusia untuk mengasihi Allah melalui kasih kepada sesama dan makhluk ciptaannya. Keselamatan yang dikerjakannya pada hakikatnya membawa manusia kepada kehidupan yang baru dengan persekutuan terhadap Allah dalam keadaan yang benar, tetapi juga pembebasan dari segala yang menghalangi kemanusiaan secara penuh. Keselamatan merupakan pengalaman masa kini tetapi juga yang akan datang. Keselamatan juga sangat komprehensif dan holistik, artinya tidak hanya bersifat spiritual, melainkan juga kesejahteraan manusia kini ada dan di sini. Berita Injil yang diberitakan tidak hanya untuk keselamatan jiwa-jiwa, tetapi juga pengalaman hidup yang bebas dari segala bentuk penindasan dan dominasi. Allah juga menyatakan diri sebagai roh yang memperbaharui semua ciptaan dan juga setiap individu yang percaya agar dapat menjalani hidup kekiniannya dengan sukacita, damai sejahtera, dan kasih keadilan sebagai dasarnya dari karakter Kristiani. Selain itu, janji untuk memperbarui semua daya penggerak sejarah untuk bekerja keras mewujudkan apa yang diharapkan dalam kekinian meskipun tak secara sempurna. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.